Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, terkhusus anak kelas 11 PM4. Jangan lupa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meningkatkan ibadah sunnahnya di bulan Ramadan ini biar tambah pahalanya, tambah soleh semuanya. Baik, pada kesempatan kali ini nanti saya akan melanjutkan materi tentang kuartil. Yang dulu kita sudah belajar tentang simpangan baku atau simpangan atau standar deviasi. Baik, sebelum kita lanjut ke materi, alangkah baiknya kita tetap di rumah, tetap menjaga kebersihan. Jangan lupa pakai masker kemana-mana, dan diusahakan jangan kemana-mana, lebih baik di rumah. Baik ya, pada kesempatan kali ini nanti kita akan belajar tentang kuartil atau bang poin keempat. Kuartil, apa itu kuartil? Kuartil itu adalah nilai yang membagi kelompok data atas 4 bagian yang sama. Jadi nanti kita membagi atas bagian yang sama. Itu membagi kelompok data atas 4 bagian yang sama setelah bilangan-bilangan itu diurutkan. Berarti nanti sebelum kita bagi, kita urutkan. Dengan garis bilangan, letak kuartil dapat ditujukan sebagai berikut. Nah, ini garisnya, jadi nanti kita urutkan dari 1, contohnya ini ya. Ini jadi dari 1, 2, dan 3. Ini itu banyaknya data. Oke, ini kita misalkan Q1 karena kuartil yaitu Q1, Q2, dan Q3. Ya. Kita bagi nanti jadi 4 bagian yang sama. Menentukan nilai kuartil data tunggal. Nah, data tunggal nanti QI ya, tergantung Q1 apa Q2 apa Q3. Q1 letaknya di depan sini ya, Q2 di sini, Q3 yang terakhir. Berarti rumusnya apa? I dikali dalam kurung banyaknya data atau N ditambah 1 dibagi 4. Oke. Kita ke contoh. Hasil pendataan usia dari 12 anak balita dalam tahun yaitu diketahui sebagai berikut. 12 anak yaitu 4, 3, 4, 4, 2, 1, 1, 2, 1, 3, 3, 4. Nah, ini dalam tahun ya. Ada yang 4 tahun, 3 tahun, ada 2 tahun, 1 tahun. Nah, tentukan kuartil bawah atau Q1 itu sebenarnya kuartil bawah, kuartil tengah itu Q2, ingat-ingat, kuartil atas itu Q3. Jadi sebelum kita bagi, kita urutkan dari yang terkecil, dari yang bawah. Oke, kita urutkan ya, jadinya seperti ini, 1-1, banyak datanya, nanti 12, 1-1, 2-2, 3-3, 3-3, 4-4, 9, sebanyak 4 kali. Oke, letak Q1, data ke. Nah, jadi apa? 1 dalam kurung 12 ditambah 1 dibagi 4. Karena Q1, jadinya berapa? Ya. Letak datanya ke 3 seperempatnya. Nah, ketiga 3/4. Berarti lebihnya ya nih. Di sini ketika kita bagi 4 3/4. Nah, 3/4 itu sekitar di sini. 1, 2, 3 di sini ya. Ini di sini sebenarnya kita mudah. Kita bagi 2 dulu. Ini kita bagi 2, tengah-tengahnya itu 6 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini di sini. Ini langsung boleh nih, Q2. Kemudian di antara ini kita ambil tengah-tengahnya. Ya, ini tengah-tengahnya di sini.
Ini Q3. Mohon maaf agak jelek. Tidak agak tapi jelek ya. Kemudian tengah-tengahnya juga di sini. Q1. Nah, ini di Q1. Nah, maksudnya apa? 3,5 itu letaknya 3/4. Jadi nanti kita bisa jumlahkan dibagi. Oke. Ini kita tulis kembali. Nah, Q1 3,5 ini maksudnya data keempat dan data ketiga itu kita jumlah kemudian dibagi 2. Nah, jadinya satu datanya kita jumlah itu dibagi 2 ya. Kan kali di sini kita jumlah kan jadinya 3. 3 dibagi 2 berapa? 1. 1,5. Seharusnya seperti itu. 1/4-nya itu lebihnya. Jadi 1 ditambah 1/4 dikali 2 min 1. Nah, ini kita kurangi ya. Kalau di sini rumah dikurangi. Jadinya 1/4. Oke, untuk selanjutnya untuk Q3 jadi nanti 6,5. Maksudnya data ke-6 setengah data 7/6. Jadi 7/6 tadi. Nih. Di antara sini kan. Jadi nanti ketemu berapa? Ketemu 3. Ya, jumlah kan dibagi 2. Paham ya? Kemudian untuk data yang ketiga, tadi kan di sini. Berarti nanti ketemu 4. Oke, ya 4 ya. Tadi yang awal tadi sebenarnya 1,5 tidak 1/4 ya. Ini kita jumlahkan dibagi 2. Data ketiga itu lebih simpelnya. Paham ya? Untuk yang saya ulangi. Oke, ya ini seharusnya 1,5 tidak 1/4. Karena ketika kita jumlahkan hasilnya kan 3. 3 ketika kita bagi 2 itu 1,5. Ya. Kita lanjut ke contoh. Belum ke contoh yang data tadi, yang data tunggal. Data kelompoknya belum. Kita langsung ke jangkauan semi interkuartil atau simpangan kuartil atau QD. Didefinisikan QD itu setengah dari Q3 min Q1. Nah, setengahnya dikurangi Q3 dikurangi Q1 terus dibagi setengah. Nah, sekarang kita ke data kelompoknya. Rumusnya ini ya. QI kuartil I sama dengan B plus P I kali banyak data dibagi 4 kali frekuensi dikali dibagi V, frekuensinya ya I itu 1, 2, 3 tadi, B itu tepi bawah kelas XI, kemudian P itu panjang kelasnya, F itu jumlah frekuensi kelas KI, kemudian F itu frekuensi kelas ke I-nya, kuartil I-nya. Jadi F yang atas jumlah, bawah itu frekuensi kelasnya. Kemudian ini itu banyak data. Langsung ke contoh. Nah, ini contoh, tentukan simpangan kuartil dari data. Dari data, ini ya datanya, data kelompok. Nah, 4 sampai 45 sampai 49 itu sebanyak 3. Kemudian 50 sampai 54 6, 55 sampai 59 10, 60 sampai 64 12, 65 sampai 69 5, 70 sampai 74 4. Nah, ini F-nya totalnya jumlah datanya 40. N-nya ya. Bukan jumlah F. Jadi kita mengerjakan untuk mencari simpangan kuartil. Jadi kita mencari Q1 dan Q3 tadi ya. Kita perlu Q1 yaitu setengah 1/4 kali 40. Langsung ya. 1/4-nya 40 berapa? Berarti 10. Nah,
Jadi Q1 itu terletak pada kelas interval ke-3. Datanya yang ke-10. Jadi intervalnya di sini. Dengan B batas bawahnya ini kan 54,5, tidak 55, tapi 54 yang mendekati ke sini. Kemudian P panjang intervalnya kita hitung dari 55, 56, 57, 58, 59. Jadi panjang intervalnya P-nya 5. Frekuensinya berapa? 9. Jumlahnya ya 9. 9 ini dapat dari mana? Kita jumlahkan sebelum kelas interval. 3 tambah 6, 9. Kalau F ini pas kelas intervalnya itu 10. Paham ya? Oke, untuk menentukan Q1 kita perlu, nah tadi ya, sudah. Kita masukkan ke rumusnya. Oke, sehingga diketemukan seperti ini. Kita jumlahkan. Ini ya, tambah. Ini dapatnya 0,5 hasil dari ini. Ya. Min 4, min 9 bagi 10 sehingga ketemunya dikali 5 hasilnya 0,5 sehingga 54,5 ditambah 0,5 itu ketemunya 55. Itu untuk Q1. Kemudian untuk Q3 berarti nanti 3/4-nya kali 40 atau 30 data. Terletak di mana nanti? Nah, di interval keempat dengan B-nya itu 59. Oke ya. Dengan ketika nanti sudah ada tabelnya di samping sini sebenarnya ya untuk mempermudah. Tapi ini langsung. Jadi B batas bawahnya 5, 9,5, panjangnya masih sama. Ini jumlah sebelum ke 12 itu 19. 3 kali 40. Karena Q3. Karena datanya tadi apa? 40. Nah, 3 kali 40 dibagi 4 dibagi 19 dibagi 12 sehingga ketemu 11/12 dikali 5 sehingga ketemu 4,58. Kita jumlahkan sehingga ketemu 64,08. Jadi kalau jangkaan semi interkuartil itu nanti kita kurangi setengahnya dari Q3 kita kurangi Q1. Nah, yang Q1 tadi berapa? Ya, 55. Ini tadi sama ya, karena kenapa ini dikali 1? Karena kuartil pertama. Oke. Sehingga kita masukkan setengahnya dari 64,8 dikurangi 55 itu 4,54. Jadi jangkauan semi interkuartilnya 4,54. Ya, demikian cukup jelas. Terima kasih. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.